Mpun kaget bila mana apa yang kusampaikan sistem zikir ini nanti yang kukatakan sebagai kunci babul musyahadah, jenengan pun kaget karena semua manusia penuh dengan proses-proses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang sudah memegang warid, niki makolai hikam di dalam kitab hikam makalah 77. Ya. Di situ wahai golongan thariqah yang sudah didatangkan Allah warid. Tahu warid ya kan? Dereng seberapa warid? Warid iku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk masuk di dalam jagatnya ruhaniyah sampean. Perlu nih ngusir nafsu, ngusir penjajah ruhaniyah yang disebut nafsu. Satu. Dua, warid diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya hati itu untuk membimbing ruhaniyah jenengan iki sowan ing ngersani Gusti Allah. Gusti Allah sing pundi? Nah, kalau di Quran iku laisa kamislihi syai'. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu, tidak bisa kau sebut, tidak bisa macam-macam. Tapi iki butuh waktu dangu ngaji ini, petang jam insyaallah. Jenengan siapa? Petang jam. Niki mengki kula paringi tanya jawab, forum tanya jawab. Ya, di sesinya ada sesi 3. Sesi pertama jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang betul-betul ingin bertemu Allah, berarti musul nih, maka ada syarat 2 di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan. Laku suluk tumpaane zikir, yang zikir itu harus menemukan kunci kemusyahadah. Terus dikongkon terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lah ngoten enggak? Terus no. Walaupun belum usul, terus no zikirmu itu. Itu nanti. Pertanyaannya, zikir sing pundi? Apa sih pengertiannya zikir itu? Zikron secara lughat adalah ingat. Kalau agak keras gitu nggih. Masalahnya kalau untuk greges, biasanya kalau ngaji tak keras non sehat melih. Alhamdulillah niku wonten sing mijet niku wau Bapak is. Dadi tak pindoni tak keras ki. Zikir yang manakah yang akan menjadi jawaban ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Mana yang menjadikan hati sampai anteng, damai? Sebab kedamaian yang hakiki hanyalah bertemu Allah. Ini nanti yang harus saya sampaikan. Walaupun dulu niku Bapak 76 kula niki mlebet thariqah Nasabandiyah, Kholidiyah, thariqah sedawa yang menurut kula leboni. Madosi sitok gindil. Mana zikir yang bisa membuka
tentang masalah babul musyahadah, pintunya musyahadah, pintunya keusulan. Larang kira-kira, tapi digratis nih Allah. Alhamdulillah. Dulu gak ada yang berani, mulai saat zaman Sayyidina Ali, ketika beliau berdakwah atau dawuh, aku punya 2 karung ilmu, tak kala yang 1 karungku sampaikan, maka aku akan dipotong leherku. Terjadi toh? Terjadi. Kaum Khawarij itu. Setelah itu Bapak Ibu, para kekasih Allah, para wali Allah, ini diselamatkan Allah. Ada yang dibuang ke Indonesia, ada dibuang ke Timur Tengah, macam-macam. Di situ beliau nggak berani menyampaikan degree ini nanti. Ya, paling mek ngeten, ya golek ono kali kangkung. Kalau sudah ditanya tentang laisa kamisli syai'un, diem. Padahal itu yang harus kita temui. Ya Pak ya, nggak berani untuk menjabarkan ayat tersebut karena pertimbangan fitnah para masyayikh dulu itu seperti itu, nggak berani. Tapi ketika sudah masuk 2014, 2000 berarti 20, tulisannya 2014 kan gitu Pak. Dua puluh dengan 14. Sama buka surat nomor itu. Surat ke-20 surat nomor. Surat Toha. Ayatnya 14. Allah jawab, ini ada kaitannya dengan sejarah Nabiullah Musa alaihissalam yang diperintahkan Allah uzlah jenengan kholwat jenengan suluk bahasa jenengan dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Butuh waktu 40 hari 40 malam. Nanti pejabat materi sudah selesai, terus beat tanya jawab. Kalau mboten beat dikir jahri dengan siri, bukan. Saya beat dikir sing kula sebut wau. Napa? Pun semerap? Dereng. Dibuka ning hikam. Ada dikir jahri, dikir jali, ada dikir khofi, ada dikir hakiki. Hakiki ini. Kalau kita ngacu di dalam Al-Quranul Qadim, ayat 256 surat Al-Baqarah, itu yang disebut dzikir sirul asrar. Dan atau di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78, itu munculnya adzikru bisiril asrar. Itulah dzikir hakiki. Pun nanti kepanggih dereng nek dereng nglampahi lagi toh otomatis ya nopo awak dhewe numpak sepeda motor durung duwe sepeda motor kurang ngenangen ya Allah ya Rabb sepeda motor ya Allah lalu ndak baru nek sepeda motor teko latihan sepedaan baru sepedaan motor. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi sampean ojo kemelinti. Tahu kemelinti? Janji dulu. Nek sampean wani njogo gak kemelinti kula paringke. Tahu kemelinti ta? Kemelinti niku rumangsa luwih apik katimbang liya. Ini kemelinti nek cara bahasa Mojokerto. Wahai orang-orang yang sudah hatinya mendapatkan warid dari Allah,
jangan kau maido orang yang masih wirid, orang yang masih di wilayah zikir, jangan. Karena itu prosesnya ada di situ. Syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Diproses sendiri kita oleh Allah. Diproses. Begitu juga kalau sudah mendapatkan warid. Lah, warid itu datang karena jenengan istiqomah yang dalam berzikir. Kalian delok dikir yang bagaimana? Kalau dikir sampean ikut dikir khafi, mongko masuklah sampean waridnya di dalam alam mukasyafah. Pun nggih, kula tulis nggih. Kok enak lah ngaji awake kula niku. Ya tak tulis sampean nggih tak pulpen mboten. Waduh iki. Nggih. Wis dicatet ning nganti mawon ya. Iki prosesi derek. Kita dikenalkan Allah di dalam Al-Quran tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu di syariat. Akhirnya disebutlah zikir jahri, ya, diucapkan di lisan, yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali oke. Syariati thariqah masuk la ilaha illallah, munculnya adalah zikir sirri, ada yang mengatakan khafi atau ismudan, terserah sami mawon, gak usah kekeran. Sini kok ngomong jahri apa sirri, si B khafi, terus si C ismudah. Oh, udah gak usah gegeran, gue ngarang gak tutuk-tutuk itu. Di dalam thariqah manapun yang muktabaroh, gak usah geger. Semua itu jalan, dan jalan thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Anak gegeran terus gara-gara siji merek. Ya gak tutuk-tutuk sama. Akhirnya menimbulkan hasud nanti. Ya, hasud. Pinter nafsuku melebuh guru dihasud. Yes. Nanti udah nanti. Dereng nih. Dereng. Pun. Khafi. Niki cara prakteknya di dalam thariqah ABC macam-macam. Ada yang lewat nafas Allah diucapkan di dalam hati. Silahkan. Semua itu proses kita masing-masing. Gula mulai tahun 76 Pak. Zikir niki di thariqah Nasabandiyah. Langsung di Beat Abah sendiri ketika saat saya tidak kelas 4. Udah berapa puluh tahun. Tanya tentang kunci nggak boleh. Alasannya apa? Sederhana. Birriyadati wal azkar. Kata ayahanda, kuwi cek gelem rekoso tur gelem terus menerus berzikir sirri niki. Mohon maaf, dulu iku kula pernah awak kula niku kuru kaya nika lho, Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi? Lah piye, Pak? Kula ajenge ngunjuk kopi ini ngucap Allah. Berarti sida ajenge melampang itu ketemu semutnya zikir. Oh, mboten saged kula nyoba. Mboten saged apa? Sampai sedawa yang makhluk tumbuh-tumbuhan bertasbih dan berzikir. Kula tambah pusing. Wah, kula niki piye koyo ngene iki? Mboten wis ta, nganu to. Wis nganu to iku Gusti Allah sendiri yang membimbing. Ning ora ditutur kuncine, ngoten lho.
kunci ke babul musyahadah nggak ditutup karena alasannya birriyadati wal azkar. Siji kok ben gak ono fitnah. Nggih, manut mawon. Pun wis kula mboten ngomong sejarah wis. Ngomong bicara tentang pelajaran kita. Makanya saya rawuh di sini, dirawuhkan Allah di sini, menawi apabila bisa diterima alhamdulillah, bila boten nopo estu. Sebab Allah katakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Ingatlah, ini ajaran walaupun sebagai kunci kemusyahadah itu nggak ada paksaan bagi siapapun. Silakan sing purun, silakan sing boten purun. Jadi nggak boleh disalahkan. Karena proses kita masing-masing. Kalau jenengan terus berzikir, tatkala zikirnya itu dihua, maka warid sampai iku akan membimbing warid ya masuk di dalam alam muka syafah atau makom muka syafah. Pun alam makom mawon, masalah di dalam makom muka syafah niku wonten pirang-pirang alam, malakut, jabarut, lahut dan sebagainya. Apa alam mukasyafah itu? Alam di mana ruhaniyah sampean iki dibukakan sir Allah tentang gaib makhluk, termasuk bertemu para malaikat, bertemu jin, bertemu iblis, bertemu para kekasih Allah, malakut, jabarut, lahut, bahkan sampai ditemukan Allah di dalam satu alam yang disebut alam barzah, alam neraka, alam surga. Aku takok, tujuan sampean kali kula Solo iku ketemu Allah, ingin ketemu Allah, apa kepingin ketemu makhluk? Allah dah sepakat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berzikir sir, itu endingnya kita akan masuk di dalam alam mukasyafah dan kita ahli kasyaf. Nyun sewu. Termasuk di dalamnya ahli kasyaf itu penuh karomah, Pak. Jenengan rawuh. Apa yang menjadi unek-unek sampean yang mau sampean haturkan kepada si ahli kasyaf? Sudah tahu. Jadi sebelum jenengan mengutarakan, maksudnya sudah dijawab. Ya sing sabar, nek bojomu ngaplokan. Padahal arepe matur mari dikaplok bojone. Kaget to jenengan? Lho, bayai kok lho. Akhirnya sampean gawe kesimpulan, oh wali bae. Lah ngoten nggih. Lho, kok dhisik. Tentang wali cirinya bagaimana nih Al-Qur'an? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak sedikit pun menyentuh di dalam jalur makom mukasyafah, enggak. Di dalam makom mukasyafah ada karomah yang namanya toyul ardi. Tahu toyul ardi? Ngelempit bumi. Jadi Mojokerto, Boyolali, Gursak Jangkah. Kak butuh kendaraan nih tadi, buatan butuh. Mak plek, niku kasyafah. Kasyaf. Bahkan Allah memberikan kasyaf terhadap seseorang yang dikehendaki akan tahu apa yang akan terjadi. Niku masih kasyaf loh Pak, hati-hati. Hati-hati. Nah, zikir sir niku akan menarik ruhaniyah kita di dalam alam mukasyafah. Alam kan ada 3. Mukhadoroh, ini
alam kasunyatan jenengan alam kasar niki gitu. Mukasyafah, kebukai makhluk, gaib, tinggal satu alam musyahadah. Kebukai yang tadinya Allah itu gaib buat Anda alias gaib tidak tahu, belum bertemu, akhirnya Allah itu nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Jenengan iki bundelane kari bagaimana caranya kunci kula wusul. Wis tak kei waktu mung 40 dina tok. 40 dina tok. Seperti beliau Nabi Musa alaihi salam. Sampai jangan berdakwah, jangan berdaulat, yo nek Nabi Rasul isok langsung lawak dhewe mantan-mantan pendosa. Kalau dengi, Allah bagaimana? Antara Allah dulu dengan Allah sekarang sama enggak? Sama toh? Sejak kapan Anda membatasi kekuasaan Allah? In arada syai'an ayyakula lahu. Sampai ojo pesimis walaupun nasab kita itu nasabe turunane begenggek. Mohon maaf ya. Berarti terang-terangan mawon. Ojo pesimis. Sebab Allah itu di dalam Al-Quran terkait masalah kewusulan, terkait masalah perjalanan menuju dan bertemu Allah, itu tidak sama sekali bicara nasab atau dzurriyyah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Isu nakiro. Umum. Hamba. Jenengan hamba bukan? Nabi Musa hamba bukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba bukan? Ya. Sampai ditegaskan Allah dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah disuruh untuk berkata terhadap para umat, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Muhammad katakan, apa yang dikatakan oleh beliau atas perintah Allah, innama ana, iki Rasulullah, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan dirimu. Apa pengertian nih? Makhal syahidnya ayat itu gini Pak, Rasulullah tidak pernah berfatwa pada saat itu terhadap umatnya, sahabatnya untuk menyembah Rasul. Enggak. Untuk memuji terhadap Rasul, tidak pernah. Kan jelas sudah. Alhamdulillah utawi segabeh puja dan puji iku lillahi mung dateng. Lah. Jelas? Artinya ruhaniyah kita itu Pak, ojo nyembah makhluk, ojo mujo makhluk, mujo mung Gusti Allah. Kalau secara jasmani loh ya, taklim kita, taklim kita nggak apa-apa, wajib terhadap guru, terhadap masyayikh kita, tapi sebatas jasmani. Tapi ruhani harus tetap pada Allah. Inilah kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fis-silmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat yo, thariqah yo, hakikat yo, nuju makrifat. Wis nuju makrifat, sedo gak apa-apa. Tahu sedo? Isdet, silakan. Zaman si guyang-guyu, si emoh si an. Aku yakin si emoh, karena belum tahu kunci nanti. Lihat surat Az-Zumar ayat 54. Ayo sing di Google dibuka. Az-Zumar 54. Bagaimana Allah mengancam kita ketika saat di dunia kita tidak lekas berthariqah, berhakikat sampai bermakrifat. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah
kau kembali kepada Allah untuk bertemu. Dengan begitu wa aslimu lahu, kau akan bisa tawakal, pasrah diri dengan sempurna kepada Allah. Hal ini lakukan min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Paham? Kalau ini tidak kau lakukan sampai kita akhir hayat, hatta idza ja'athum as-sa'ah, bagdatan, maka apa yang terjadi? Sumala tunsurun, ruhaniyah kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi raji'un mandek. Kalau jasmani ditolong dulur dari tanah kembali ke tanah, tapi ruhani dari Allah kembali ke Allah nggak bisa. Terhalang oleh sesuatu. Apa yang menghalangi Pak Ayu? Wazujina linnasi hubbus syahawat. Wis angen-angen. Makanya kalau takok, sisa umur kita tinggal berapa, Bos? Nggak ada yang tahu. Kecuali mereka yang ada di kasyaf. Tahu, sok jam-jam ini, dino iki, tahun iki, bulan iki, aku mati. Iku sing ahli kasyaf. Tapi itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah untuk masuk bertemu di alam musyahadah terhadap Allah. Wis, kasyaf itu gak usah sampean goleki, gak usah. Kesawen. Ya nek umurin nutut. Nek gak nutut. Di situ Allah katakan, jikalau kembalimu kau menunggu hari kematian, baru kembali ke aku, kata Allah, wa inna ilaihi raji'un, summala tunsurun, tidak akan pernah ditolong Allah. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini adalah siapa yang sudah kembali bertemu Allah walaupun 1 menit, walaupun di makom musyahadah, la nafi di dalam ayat itu tidak ada. Di situ kan terakhir ayat kan ada gini Pak. Summa la tun sorun. Mereka yang kembali menunggu kematian tidak akan pernah ditolong Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika Anda kembali, Anda lewat sudah masuk thariqah, zikir share, terus dibukakan berikutnya nanti. Akhirnya sampai bisa bertemu kembali kepada Allah. Lanafi niki dicorek. Kemudian tunsorun, jenengan iki ditolong Allah. Nek niku Gus, kula pun ngamalno dzikir sing sampean sebut tapi belum ketemu Allah terus nuju mati ya napa? Iki pitakon nggih. Ngene Pak. Ana wong sing ngrepotno Allah, ana sing ndak. Wong sing gak ngrepotno Allah budal dhewe. Kal bargi kata Rasulullah seperti kilat. Sing ngrepotno Allah iku dijemput Gusti, dibimbing Allah dhewe. Aku takok, jenengan pengen ngrepotno Allah mboten? Padahal bendino jenengan kali kula dilayani Allah. Ambekane gak ditokne Allah, dikeluarkan Allah saged keluar sendiri? Darah mengalir apabila tidak dialirkan Allah nggak bisa ngalir sendiri. Jenengan songko omah tekan kini dari rumah sampai di sini, manakala tidak diperjalankan Allah sampai berangkat sendiri ke sini, bisa betul? Aku takut saiki. Jenengan mang elengah nek sing nglakokno jenengan iku Allah ning awak sampean. Kok meneng? Mang kompak saiki kok meneng? Dereng boten eling. Lah ngoten ta? Apa sebab? Jawabannya cuma sederhana. Karena jenengan mungkin kula husnudon mawon, wis muga-muga jenengan pun nggawa kuncinya zikir ini. Nek durung
Ya tak omong ki. Mpun apa dereng? Pun agem kuncine kemusyahadah dzikir nang Allah dereng. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak eruh aku? Kuncine men gak durung digawa. Sampai mlebu gedhong gak digawani kunci, tahu isi gedhong? Mboten tahu. Saya sering diundang Jatman, kumpulan Thariqah Mutabaroh di wilayah Jawa Timur, Kediri, Madiun, Jember, hanya ini. Estu, kula nggih sanjang, saya nggih berkata, nek kersa monggo diagem, diamalke, nek ora ya ora. Lah, ngageme tidak harus meninggalkan kebiasaan dzikir sampai dzikir sir itu ndak. Kula angsal tanglet jenengan sedina suwengi dikon dzikir sir iku pirang ewu? Hah? Huwailah, hu Allah, dalam hati, bukan la ilaha illallah. Mboten sing ning ati, ning jero ati mboten nulisan. Allah niki lho. Berapa ribu? Satu hari satu malam. Sembarang nggih. Enak sampai pulau 20.000. Waktu zaman dulu 20.000. Jadi mboten kok bermangan. Artinya mangan iku tetap harus berzikir. Apa kula biyen niku wis kejam. Kurang 5 disambok kali jalin. Insyaallah. Itu pendidikan dulu Pak ya. Kalau pendidikan sekarang mboten asal nyambok-nyambok niku mboten asal. Nah, kena undang-undang perlindungan anak enggak boleh ya. Terus zikir yang ketiga adalah lagi pun sampean gecoki. Sampean buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau enggak 87 78, saya lupa. Allah didik kita lewat Rasulullah terkait masalah zikir hakiki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal. Ini terjadi terhadap Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus ikut diuntal iwak nun. Suwene ulama khilaf. Iwak iyo gedene sak pira yo ulama khilaf. Wis sing penting iwak gede tur suwe. Artine iku jenengan dikengken kholwat. Dikengken suluk terus menerus. Kalau kita bicara anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali engkau. Anta, lalu dekat toh? Dekat. Mukhotabnya anta, dekat sudah. Daripada huwa, mohon maaf. Tapi sampean gak oleh ngelokno wong tasik wonten huwa lho ya. Proses, semuanya ada proses. Huwa, iku proses kita dia. Allah yang pertama tadi la ilaha illallah masih nama. Huwa dia. Berarti dia kita diajarkan sifat-sifat. Kita mengatakan dia karena kita sudah dididik tentang sifat-sifat. Anta the ways di depan pun. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Allah iku wa nahnu aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Pundi Pak, urat nadi.
kok Allah itu lebih dekat. Sampean ojo menggunakan ainul basariyah ini, mata dohir, tapi harus memakai ainul basirah, mata hati. Orang Jawa matanya ruh. Terus bagaimana caranya? Ini yang perlu kami sampaikan. Lah, di dalam dzikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirrul asror. Kalau niki kam hakiki. Dzikir hakiki. Dzikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Dzikir itu di dalam telengi hati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah kolbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati dus, bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani. Unsurnya ada di situ. Maksudnya dzikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lisan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam sirrul asrar itu ada 3 pintu, Bapak. Su'aul basyirah, yang kedua ainul basirah, yang ketiga hakul basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan su'aul basyirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul basyirah itu adalah nur cahaya iman, bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun, kehendak, kudrat, iradah apapun nggak ada, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar, apapun yang terjadi pada diri hamba ini sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul, gerakan muncul, itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca, tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir sirrul asrar. Di tahap pertama su'aul basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melakukan. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon, walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah.
Mbok sik durung nonton wajahe, saiki ngimani dhisik. Yun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njobo sampean. Gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, gak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa. Tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau. Kecuali mereka sudah mengauratkan, mewiridkan zikir sirul asrar, yang zikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore sampai pagi lagi beliau rohaniahnya selalu berzikir mengingat datang Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lugat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Caranya ya nopo? Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan sirul asrar di pintu pertama. Jenengan contoh begini. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan. Bisakah lesan ini berzikir? Nggak bisa. Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrornya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik dzikir siri. Begitu di dalam hati sampai keluar masuk Allah, sampai sertakan sirul asrar. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sama di bimbing kiri. Sing penting sampai iku sudah jatuh di su'aul basiroh. Merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu itu ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhannya sampean, maka disitulah ainul basiroh, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhir dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampai nggak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di maqam musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi 3. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada 3 di sini. Mahfud dengan maksum pun itu ainul basyirah. Lah sing mesti nek pun dumugi ainul basyirah, melihat, bertemu,
otomatis hakul basiro menyatakan. Laksana gini Pak. Yon sewu nggih, mohon maaf. Niki korean, ya. Tak logika ini. Korean ini lamun tak tutup. Jenengan gak ketinggal loh. Boten. Sami tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean. Ini ada golongan dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad dolalah. Wis tak tutup kubluk. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nggak mau berzikir. Kalau sudah di thariqah, mudah. Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci. Karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana Su'aul Basyiro itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak, Bu. Lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu, Pak. Ning jero sampean, yang dobo sampean mulai kepanasan, jongor ayo. Ya apa iki diterus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah? Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggon adem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten. Ngapunten Pak nggih, ganggu wadah. Men wis gak ketemu ae kok. Pun. Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4, ya dah. Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning njaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Oke. Sampean ada di la ilaha illa anta, sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kau menyembah menghadap, seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta seakan anta yo ada ana bulian, masih ada jarak, belum dikatakan makrifat. Ketika saat di Su'aul Basyiro sudah iman kalau di dalam kubluk itu ada korean, sudah iman percaya, tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya seiring berjalannya jenengan dzikir Su'aul Basyiro, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua, yaitu Ainul Basyiro, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini undi-undi. Percaya? Boten, karena sampean sudah hakul basyirah. Sudah iman sampean, sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyuwun sewu. Sepeda motor, ada mobil nabrak, sampean ditipu nafsu. Sing nubruk iku makhluk, gak percaya. Jelas sing nubruk Allah. Saged muring-muring ngeten iki? Boten saged. Karena sampai sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan, tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya nopo? Boten totalan, Pak. Mesti ingin jenengan boten napa-napa. Boten.
Padahal sampai parah. Jangan buat apa-apa pun. Karena melihat Allah lewat ujian musibah. Cari wong iku. Pak, njok ganti pinten? Pun boten kesane. Wong sing nubruk kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran gitu niki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketabrak sikile dingklang. Kok tak tambakno gak gelem. Wong gendeng bae. Ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ngerti. Wis titik jawabane wonten niku. Ya gak krasa, dulur nek ngaji ngene petang jam. Moro-moro remek menawi. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taket 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemana nanya dulu, selok bisa mirim mawon. Pun. Kalau sudah hakul basirah, maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh marifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu, karena dirimu sudah tiada, kopiahnya sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu, sehingga dirimu ainul basirah mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang goblok sami terhijabi ati kula ambek wong sing nubruk makhluk, akhirnya gak iso melihat Allah. Itu caranya. Bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean, gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis, mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesak sing panas lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu. Pun adakah dalilnya? Hujjah tentang masalah pertemuan terhadap Allah. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pena Al-Kahfi 110. Dua syarat jenengan ini untuk bisa bertemu Allah, wallahi billahi bisa. Walaupun jenengan di antara kita keturunannya begal, ahli maksiat, ahli pendosa, sakit, ojo pesimis. Barang siapa, wa man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hei wong Islam Allah, maka pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ini penting Bu, catat Bu. Amalan sholihan. Fal ya'mal amalan sholihan. Jatuhnya amalan sholihan di mana? Ruhaniyah. Ruhaniyah yang dikatakan amalan sholihan, melakukan perbuatan yang bagus ketika ruhaniyah iki berzikir.
Nek amalan sholihan ning jasmania, jenengan iki jasmania salat, zakat, puasa, haji, laku-laku kang becik itu amalan sholihah jasmani, sudah ditata di dalam hukum syariah, thariqah, di dalam rohaniyah, ditata Rasulullah di dalam hukum hakikat. Ada mana? Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Akhirnya Rasulullah jawab, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Jenengan harus sempurnakan Islam kita, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah teladannya seperti ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun jenengan pendosa, nyun sewu bantawi no sobone lokalisasi, luput lokalisasi, lepas lokalisasi, nyun sewu ngutili barangi tong nyawa long wis. Pendosa to molimo hai nek gak ngono adang gak mateng-mateng. Dadu niku lho Pak, dibuka ditutup, dibuka ditutup, iku wong adang gak mateng. Bagaimana dosa-dosa saya ketika saat sebelumnya itu wa yaghfir lakum dzunubakum, di sepuro Pak Bu. Jangankan dosa itu, dosanya rohaniyah, hati menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu pun diampu. Alhamdulillah. Nek mau jenengan ngikuti Kanjeng, sing akeh iku ngikuti sareng ati tok thariqah hakikate enggak mau. Nggih? Kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu. Laku jasmani tok sing ditiru, tapi laku rohani, ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda tidak akan bisa melakukan sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu khashi'in, khusyuk, manakala Anda belum memegang sirul asrar. Ketika Anda berdiri, takbiratul ihram, lewat doa iftitah sudah disindir, ini wajhtu wajhiya lilladzi fatoris. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah, yaitu lilladzi fatoris, dan yang menguasai jagat langit dan bumi. Allahu Akbar. Singkatan waduh, sapi waduh. Lho nggih, iki fakta. Ibu-ibu subuh masak nyun sewu untuk kanggo pake budal kerja. Mohon maaf iwak dendeng mari digoreng subuh duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis niki lali gak ditutup, repot jamaah. Allahu Akbar. Jelas eling iwak den. Iya, jeruk tak tutupi. Wah, pater wis. Allah ya karim. Pertanyaan saya, kapan karakter ruhaniyah tabiat ini dan berhenti seperti itu? Sebab miturut surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238, wajib hukumnya sholat iku khusyuk. Khusyuk iku bertemu Allah. Hafidhu al-sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nek panas gak apa-apa, mlumpuk ikene ngerompol gak apa-apa. Ditumpuk-tumpuk mboten napa-napa. Kita tidak akan bisa sholat seperti Kanjeng Nabi khusyuk manakala kita belum makrifat pada Allah. Ingat, ada ayat yang sangat menakutkan. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma
wa adallus sabila. Barang siapa mata ruhnya itu masih buta pada Allah ketika saat di dunia, kemudian menjelang mati, maka di akhirat pun juga buta. Na'udzubillahi min. Untung sampai ikuti ayai Mbah Yai nanggone tarikah lan dididik ilmu hakikate. Estu Bu. Sampeyan lihat di luar kono. Rawame urusan donya sing dibahas. Mana politikus itu? Apa politikus? Kowe geran partai saiki royok-royokan apa maneh mau masa 2004 ini 2024 masa kampanye, masa pilihan. Wah, kowe geran golek masa. Engko nek wis dadi ditinggal men. Iya, iku nasib kita wae. Nek ana motor mogok kita dikongkon nyuruh nek wis mlaku gak mungkin sampe dikongkon numpak. Tinggal gadah. Wis ngeten, wis gak usah. Nek menurut kula mempertimbangkan sisa umur kita tinggal berapa tidak tahu. Wis ayo sibuk ae untuk berzikir bertemu Allah, sebab kematian iku gak tekone sak wayah. Wis iku ae disibukno sambil masa hatine dikir. Sapa ya sing ndadekno iso ulek-ulek iki? Mesti ati sampean iku mengrasa nang Allah. Takbiratul ihram. Wis rasakno sing ngedekno awakmu sapa? Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu. Itulah yang bisa menjadikan kau berdiri rukuk sujud lungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri, jadikanlah berdirimu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar hati ini dengan bentuk merasakan, meyakini yang mendirikan kita adalah Allah. Merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membaringkan, itu semuanya Allah. Sibukkan hatimu untuk bicara itu daripada ngomong masalah bisa. Nek mau, nek gak mau mboten napa-napa. Pun paham nggih zikir sirrul asrar? Oke, niki kula beatno.